Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Fatmawati dengan nomor induk mahasiswa 2012-1006 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAI 5A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya akan menjelaskan macam-macam konsep kurikulum. Mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Dosen pengampu Ibu Helna Nelis, MPD. Baiklah, macam-macam konsep kurikulum yang akan dibahas yaitu yang pertama kurikulum akademik, yang kedua kurikulum humanistik, yang ketiga kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang keempat kurikulum teknologi. Yang pertama, kurikulum akademik. Konsep kurikulum ini berpusat pada pengetahuan atau the knowledge centered design yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Penekanannya diarahkan untuk pengembangan intelektual siswa dengan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Model kurikulum ini menonjolkan isi atau materi pengajaran dalam pendidikan. Tujuan konsep ini ialah melatih siswa untuk menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Dengan menjadikan para siswa berpengetahuan di dalam berbagai disiplin ilmu, para siswa diharapkan memiliki konsep-konsep dan cara-cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas. Terdapat 3 bentuk organisasi kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Yang pertama, subject-centered kurikulum. Pada subjek ini, bahan atau isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang kedua, correlated kurikulum. Pada organisasi kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah, akan tetapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau mata pelajaran yang sejenis dikelompokkan sehingga menjadi suatu bidang studi. Yang ketiga, integrated kurikulum. Pada organisasi kurikulum ini menggunakan model integrated, tidak lagi menampakkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Misalnya, dengan belajar melalui pemecahan masalah, yang diharapkan perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada segi intelektual saja, akan tetapi seluruh aspek seperti sikap, emosi, atau keterampilan. Next, yang kedua, kurikulum humanistik. Sesuai dengan namanya, humanistik itu sesuatu yang lebih bersifat kemanusiaan. Kurikulum humanistik ini sangat menekankan pada pengembangan potensi-potensi yang ada pada masing-masing individu anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, konsep ini dimaksudkan untuk mendidik anak sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Kurikulum ini berpusat pada siswa atau student-centered dan mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Kurikulum ini berfungsi menyediakan pengalaman atau pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi murid. Tujuannya sebagai proses perkembangan pribadi yang dinamis, diarahkan pada pertumbuhan, integritas, kepribadian, sikap, emosi, atau perasaan. Para pendidik humanistik yakin bahwa kesejahteraan mental dan emosional siswa harus dipandang sentral dalam kurikulum agar belajar itu memberi hasil yang maksimal. Adapun karakteristik humanistik, yaitu yang pertama, fungsi. Menurut kurikulum ini, fungsinya adalah menyediakan pengalaman-pengalaman yang ada bagi setiap anak didik untuk membantu memperlancar dan mengoptimalkan perkembangan pribadi anak didik. Yang kedua, tujuan pendidikan. Menurut konsep ini adalah mengoptimalkan pertumbuhan potensi dan tercapainya keseimbangan perkembangan seluruh aspek kepribadian, baik aspek kognitif, estetika, moral, bahkan spiritual. Yang ketiga, materi kurikulum. Materi kurikulum ini harus mampu memberikan pengalaman yang menyeluruh. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam bentuk pemberian pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan siswa. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini lebih mengutamakan proses daripada hasil.
Sasaran kurikulum ini ialah perkembangan siswa supaya menjadi manusia yang lebih terbuka dan mandiri. Next, yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih menekankan pada pembekalan anak didik untuk dapat menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan di masyarakat. Sesuai dengan namanya, rekonstruksi sosial berarti membangun kembali kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, atau social engineering. Kurikulum sebagai rekonstruksi sosial mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan individu. Pendidikan dianggap sebagai badan yang konstruktif untuk memperbaiki masyarakat dan membina masa depan yang lebih baik. Kurikulum ini memfokuskan pada masalah-masalah penting yang dihadapi dalam masyarakat seperti ledakan penduduk, kemiskinan, kemajuan teknologi, keadilan sosial, dan lain-lain. Karakteristik kurikulum rekonstruksi meliputi tujuan, menghadapkan para siswa pada berbagai persoalan masyarakat. Isi kurikulumnya berupa persoalan-persoalan sosial yang nyata dan urgen. Pola kegiatannya, kerjasama antara guru dan siswa atau interaksionis. Evaluasinya dilakukan secara bersama atau siswa dapat berpartisipasi. Next, yang keempat, kurikulum teknologi. Kurikulum ini lebih menonjolkan aspek pemanfaatan teknologi dalam pembelajarannya dengan dua bentuk penggunaan teknologi, yaitu software dan hardware. Tujuan kurikulum teknologi ini ditekankan kepada pencapaian perubahan tingkah laku yang dapat diukur. Teknologi dalam perspektif kurikulum difokuskan kepada efektivitas program, metode, dan bahan-bahan yang dianggap dapat mencapai tujuan. Perspektif teknologi telah banyak dimanfaatkan pada berbagai konteks, misalnya pada program pelatihan di lapangan industri dan militer. Kurikulum teknologi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pengorganisasian materi kurikulum berpatokan kepada rumusan tujuan. Yang kedua, materi kurikulum disusun secara berjenjang. Yang ketiga, materi kurikulum disusun dari mulai yang kompleks menuju yang sederhana. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat salah kata dan kekeliruan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.